Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iriadu Saputra dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menceritakan biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, tepatnya di Bodas, Karangjati, Rembang, pada tanggal 24 Januari 1916. Sudirman dibesarkan oleh seorang camat setelah diadopsi dari ayah dan ibunya, yang sebenarnya adalah pamannya sendiri, yaitu Raden Cokrosunaryo. Ayah dan ibu Sudirman merelakan anaknya diadopsi demi masa depannya karena pamannya lebih mapan. Anak angkat dari seorang camat, Sudirman kecil mendapatkan pendidikan yang layak dari dini. Di usia 7 tahun, Sudirman dimasukkan di His Hollands Indisland School atau sekolah pribumi dan pindah ke taman siswa pada tahun ke-7. Tahun berikutnya dipindah ke sekolah Wirotomo karena taman siswa dianggap ilegal oleh pemerintah Belanda. Sudirman diketahui sebagai anak yang taat beribadah, mempelajari keislaman dari Raden Muhammad Khalil. Bahkan dia mendapatkan julukan haji karena sering berceramah. Kemampuannya memimpin memang sudah terlihat dari muda. Dia disegani dan dihormati oleh masyarakat. Setelah lulus, dia kembali belajar di Quick School, sekolah khusus calon guru milik Muhammadiyah, namun berhenti karena tidak ada biaya. Kemudian Sudirman kembali ke Cilacap dan menjadi seorang guru di sekolah dasar Muhammadiyah yang ada di sana. Di situ Sudirman bertemu dengan Alfiah, temannya sekolah dahulu, dan kemudian mereka menikah. Lalu setelah menikah, Sudirman tinggal di Cilacap, rumah mertuanya Raden Sosro Atmojo, seorang pengusaha batik kaya raya. Pada tahun 1944, Sudirman menjabat sebagai ketua Dewan Karesidenen yang dibentuk oleh Jepang. Inilah awal mula Sudirman Guru memasuki dunia militer karena diminta bergabung dengan tentara PETA, bentukan Jepang. Setelah menjadi anggota PETA, begitu tamat pendidikan, Sudirman langsung menjadi komandan batalion Kroya, kemudian menjadi Panglima Divisi 5. Banyumas sudah TKR terbentuk, yang akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama dan paling muda. Demi bangsa Indonesia, Jenderal Sudirman yang sedang sakit dan ditandu tetap berangkat memimpin pasukan untuk melakukan gerilya. Sekitar selama 7 bulan, beliau berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lain, dari satu gunung ke gunung yang lainnya dalam keadaan lemah dan sakit. Penyakit TBC yang diderita oleh Jenderal Sudirman semakin parah, namun tidak mengalahkan semangat Jenderal Sudirman. Beliau tetap kontrol teratur ke Panti Rapih, Yogyakarta. Kala itu pengakuan kedaulatan Indonesia sedang dalam masa negosiasi dengan Belanda. Persediaan obat semakin menipis, namun Jenderal Sudirman tetap memberikan semangat dan motivasi kepada pasukannya. Beliau tidak pernah merasakan penyakitnya, namun keadaan fisik yang terus menurun membuat beliau harus pulang dari medan perang. Jenderal Sudirman tidak bisa memimpin langsung pasukannya, tetapi pemikirannya tetap dibutuhkan. Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang setelah berjuang keras melawan penyakitnya. Pemakamannya dilakukan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta, diiringi konvoi 4 tank serta 80 kendaraan bermotor. Jenderal Sudirman dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan.